Terima kasih masih terus mengikuti cerita Selin, baby sister kesayangan Tuan Aksara, bab 53. Jangan lupa like, subscribe, dan berikan komentarnya ya. Pagi ini, Aksara mondar-mandir di depan pintu kamar mandi, bak setrikaan kusut. Istrinya berada di dalam beberapa saat lalu dengan membawa tes bag yang dibelinya semalam. Tangannya mengepal, hendak mengetuk pintu tersebut. Tapi, ia mengurungkan. Aksara takut jika Selin tidak enak hati karena ia menanti hasil itu. Meskipun ia sangat berharap istrinya hamil, akan tetapi ia pasrah. Apapun hasilnya, tidak akan mengurangi kadar cinta dan sayang untuk Selin. Suara pintu berderit, bergegas ia berjalan dan duduk di bibir ranjang, seolah tidak menantikan sesuatu. Juga dengan tangannya yang memegang ponselnya, seakan sibuk dengan pintar tersebut. Mas Aksara, Selin mendekat dengan wajah yang menunduk. Apa sayang? Tanya pria itu yang kini meletakkan ponsel ke sebelahnya. Maafkan Selin ya, ucap wanita cantik dengan muka bantal itu. Aksara tersenyum. Ia menarik kedua tangan istrinya dan menyentuhkan ke pipinya. Tidak apa kalau belum berbuah, kan kita bisa bercocok tanam lagi, ucapnya. Maafnya bukan karena itu, Mas, tapi karena ini. Selin memperlihatkan tes bag yang baru saja digunakan untuk uji air seninya. Selin bingung karena garis keduanya masih samar-samar. Kamu hamil, sayang? Tanya Aksara kaget. Begitupun dengan Selin. Garis yang tadinya terlihat samar, nyatanya tergores dengan jelas. Selin menutup mulutnya tidak percaya. Sedangkan kini, tubuh yang tidak terlalu tinggi itu langsung diangkat Aksara dan diayunkan layaknya anak kecil. Mas, Selin hamil, jangan diayunkan seperti ini, ucap Selin yang membuat Aksara tersadar. Pria itu mendudukkan istrinya di bibir ranjang dan menghujani dengan ciuman. Terima kasih sayang, terima kasih. Kenapa berterima kasih mas, kan pembuahan itu hasil dari Mas Aksara sendiri. Iya, tapi kalau tanahnya tidak subur juga akan susah untuk berbuah. Pria itu kembali mendaratkan kecupan di dahi istrinya. Mas, sebentar lagi Deni mau punya adik, tanya Selin masih tidak percaya. Ya, sebentar lagi kamu punya 2 anak. Suara ponsel berdering. Mereka menatap ke arah yang sama. Ponsel yang diletakkan Aksara di ranjang. Pria itu menatap layarnya seakan ragu untuk menjawab panggilan. Diangkat saja mas, barangkali penting, ucap Selin. Pria itu tersenyum. Ia menuruti perintah istrinya. Ya, batalkan saja. Istri saya tengah mengandung, ucap Aksara. Tidak terdengar jawaban dari seberang sana. Pria itu langsung mematikan panggilan secara sepihak. Siapa mas? Kenapa kandungan Selin diikut sertakan? Pria itu tersenyum. Kepo banget sih. Ya nggak kepo, kalau Mas Aksara nggak ingin jawab juga nggak apa-apa. Rencananya, saya mau ajak kamu keliling-keliling pakai helikopter. Kamu kan takut ketinggian, jadi semacam terapi seperti itu. Setelah tahu kamu hamil, saya jadi urung. Kenapa? Ya saya takutlah sayang, kalau kandungan kamu kenapa-kenapa, ada pewaris keluarga Aksara di rahim kamu. Selin tersenyum kecil. Kita ke rumah sakit ya sayang. Untuk apa? Ya memastikan ini, sekalian mampir ke apotek beli susu hamil. Gak usah lah mas, bukti tes bag juga sudah akurat. Tahu-tahu juga perut Selin gendut. Kalau begitu mandilah,
Terus kita ke apotek beli susu hamil. Masih terlalu dini, Mas. Ya nggak apa-apa, daripada terlambat. Pewaris aksara itu harus terpenuhi nutrisinya, baik dari dalam kandungan sampai ia hadir di tengah kita nantinya. Bukannya Mas harus ke kantor. Saya izin hari ini. Tapi Mas, gak boleh menolak. Ini perintah sayang. Iya. Mas Aksara, apa mobilnya kelupaan di servis? Tanya Selin ketika kendaraan yang ditumpanginya telah melaju. Kelupaan? Ya nggak mungkin lah sayang. Mobil ini sudah pasti diservis rutin secara berkala. Memangnya kenapa? Jalannya lambat sekali. Selin pikir ada bagian mesinnya yang bermasalah. Aksara menarik sudut bibirnya. Istri saya sedang mengandung, jadi tidak boleh ngebut-ngebut. Tapi mobil ini terlalu pelan, Mas. Jalannya seperti keong. Sama jalan kaki saja cepatan jalan kaki. Ya nggak masalah. Yang penting kamu dan anak kita baik-baik saja. Selin hanya menggeleng. Ia tidak tahu kalau pria di sebelahnya sangatlah overprotective. Mobil yang dilajukan dengan keadaan kencang saja terasa nyaman. Apalagi kalau dilajukan seperti keong kehabisan nafas seperti ini. Saya mau menamakan anak kita dengan nama Akli. Aksara tersenyum dengan pandangan kejalanan. Sepertinya pria itu tengah membayangkan anaknya hadir bersama mereka. Akli, Mas, kenapa namanya cowok? Selin kan maunya perempuan, jadi sudah lengkap, Denim dan Danisa. Danisa? Tanya Aksara menoleh ke arah istrinya. Selin mengangguk. Nama yang bagus kan, Mas? Beberapa hari yang lalu, Selin lihat iklan aplikasi baca. Judulnya, terjerat jadi istri dosen killer. Selin jadi ingin menamai anak kita dengan nama Danisa, tokoh di cerita tersebut. Aksara mengelus rambut istrinya. Kamu itu ada-ada saja. Lagian, Selin pengen punya anak perempuan, Mas, biar bisa dikuncir-kuncir rambutnya, bisa dikepang, dan didandani kayak Barbie. Kayak bisa dandan saja. Mas, kenapa bahasnya malah ke situ? Ya, Selin memang gak cantik, Selin gak bisa dandan. Pria itu menarik sudut bibirnya, menoleh ke arah istrinya. Kamu memang belum pandai berdandan, tapi saya nggak bilang kalau kamu nggak cantik. Kamu itu cantik dengan versi kamu. Perjalanan yang harusnya selesai di beberapa menit yang lalu itu agak ngaret. Kendaraan yang dijalankan begitu pelan membuat waktu untuk sampai ke apotek jadi lebih lama. Selin tidak diizinkan turun. Aksaralah yang masuk ke apotek dan membeli susu hamil. Mas, sebanyak itu? Tanya Selin kaget ketika pria itu datang dengan 2 dus besar yang masih bersegel. Iya, kan kamu hamil 9 bulan 10 hari. Jadi jangan sampai kehabisan stok. Pria itu tersenyum. Ia masuk ke dalam mobil dan kembali menyalakan kendaraannya. Mas, kita mau kemana lagi? Tanya Selin ketika kendaraan itu tidak berputar arah. Beli baju hamil. Mas Aksara, kehamilan Selin itu masih beberapa minggu umurnya, belum butuh baju hamil. Ya nggak apalah sayang, kan untuk stok. Kalau perutmu sudah gendut, kamu bakal malas untuk jalan-jalan. Sekalian kita belikan baju untuk Danisa. Apa Mas? Tanya Selin kaget. Kandungannya saja masih berupa gumpalan darah, tapi suaminya sangat perhatian dengan perlengkapan bayi. Iya, daripada kita bolak-balikkan sekalian sayang. Umur Danisa saja kita belum tahu, Mas. Kenapa harus beli bajunya sekarang? Oke, habis kita belanja baju hamil, kita periksa ke dokter dulu ya sayang. Biar tahu umur Danisa di dalam kandungan itu. Ya Tuhan,
Ini Mas Aksara lagi kesambet apa? Ucap Selin lirih. Kesambet cinta kamu, ucap Aksara terkekeh. Ia mendengar apa yang dikatakan istrinya. Sesampai di mall, tangan Aksara terus menggenggam tangan istrinya. Pria itu benar-benar tidak ingin ada jarak di antara keduanya. Pak Aksara, sebuah sapaan dengan namanya membuat ia menoleh ke belakang. Ada seorang pria berpakaian rapi, seumuran dengannya berjalan mendekat. Pak Arkas, ucap Aksara. Selin baru menyadari kalau ia adalah sahabat Aksara yang diajak bertemu makan malam kala itu. Wanita itu langsung berdiri tegak supaya terlihat anggun. Saya sedang antar istri kecil saya belanja baju hamil. Dia tengah mengandung. Istri kecil? Kenapa harus dibeli predikat itu? Batin Selin tidak suka. Komen yuk,